Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia Lumantobing. Saya mahasiswa IAKN Tarutung semester 2 dengan NIM 210101184, mata kuliah teori pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Saya di sini akan mempresentasikan teori konstruktivisme. Silahkan mendengarkan. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses belajar sebagai kegiatan siswa membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalaman. Menurut konstruktivisme, pengetahuan akan dibangun sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang ada pada mereka. Konstruktivisme itu menciptakan makna dari sesuatu apa yang dipelajari, dan konstruktivisme itu menekankan proses daripada hasil. Baiklah, pada slide kedua ini saya akan membahas konstruktivisme menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua pendapat para ahli. Yang pertama itu menurut Carly, yang kedua itu menurut Puediggiadi. Jadi, menurut Carly itu, konstruktivisme adalah salah satu pandangan tentang proses pembelajaran atau perolehan pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik kognitif yang hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri dan pada akhir proses pembelajaran. Pengetahuan akan dibangun oleh anak melalui pengalaman dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Kedua, menurut Puediggiadi, konstruktivisme bertitik tolak dari pembentukan pengetahuan dan rekonstruksi pengetahuan, yaitu pengubahan pengetahuan yang dimiliki seseorang yang telah dibangun atau dikonstruk sebelumnya, dan perubahan itu sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungannya. Baiklah, pada slide selanjutnya kita akan membahas kelemahan dan kelebihan konstruktivisme. Kita akan membahas yang pertama itu kelemahan konstruktivisme. Di sini saya mengambil 3 poin. Yang pertama, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Yang kedua, siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. Yang ketiga, kondisi di setiap sekolah pun memengaruhi kreatifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah kelebihan konstruktivisme. Di sini saya mengambil 4 poin. Yang pertama, teori ini dalam proses berpikir membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Yang kedua, teori ini dalam proses pemahaman murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Yang ketiga, teori ini dalam proses pengingatan siswa terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsepnya. Yang keempat, teori ini dalam kemahiran sosial siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan baru. Oleh karena siswa terlibat secara terus-menerus, maka mereka akan paham, ingat, yakin, dan berinteraksi. Maka akan timbul semangat dalam belajar dan membina pengetahuan baru. Baiklah, di slide terakhir ini saya akan membahas implikasi teori belajar instruktivisme. Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak adalah sebagai berikut. Tujuan pendidik menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang konduktif
untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Cukup sampai di sini presentasi saya mengenai teori belajar konstruktivisme. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Presentasi saya mengenai teori belajar konstruktivisme. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih, shalom, dadah.